Bapa untuk kita semua. Hari ini hari Minggu Pekan Biasa ke-31. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga dengan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa, selamat hari Minggu buat kita semua. Tema permenungan kita pada hari ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pertanyaan orang Saduki dan ahli Taurat kepada Yesus, hukum manakah hukum yang paling utama? Mungkin konon sebab begitu banyak ada aturan, norma, dan hukum pada waktu itu. Tapi jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua sesudah itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tak ada aturan atau norma yang lebih melebihi dari hukum yang terutama ini, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bertanya, apa itu kasih? Apa sih kasih itu? Maka yang pertama kita bahas adalah, apa itu kasih? Ya, kalau bicara soal kasih, kadang orang banyak gampang mengatakannya tetapi susah mempraktekkannya. Tapi sebenarnya, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan sesama? Kalau kita berbicara tentang kasih, pasti kita menggambarkan situasi yang damai, penuh sukacita, di mana orang dapat berbagi satu sama lain, dapat memberikan dirinya, dapat memberi pertolongan, memberikan perhatian, kepedulian, sikap senang memberi, mau memaafkan, juga mau mengampuni dan menerima sesamanya. Kasih itu bersaudara, erat bersatu. Pokoknya situasi kasih itu adalah situasi shalom. Orang tidak memikirkan diri sendiri,
Tidak ada yang egois, tidak sombong, tidak cuek, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri hati, dan tidak ada balas dendam. Mengasihi, mencintai, pokoknya semua adalah damai. Maka mari kita pertama merenungkan. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Apa maksudnya? Dengan segenap hati. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud di situ menurut permenungan saya adalah mengasihi Tuhan tidak dibenarkan dalam keraguan-raguan hati. Kita harus secara total mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, total. Manusia perlu menyadari bahwa hidupnya memang tergantung hanya kepada Allah. Dan kita mencintai Tuhan karena tanpa Dia kita tidak dapat menjalani kehidupan ini. Tanpa Tuhan manusia tak berdaya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menekankan kasih itu sangat penting. Karena Yesus adalah kasih itu sendiri. Allah menciptakan dunia dan segala isinya atas dasar kasih-Nya. Dan dunia dan segala isinya ini adalah curahan, pancaran, gambaran keindahan kasih Allah. Dan pernyataan diri Allah itu jelas nyata ketika misteri inkarnasi. Allah menjelma dalam diri manusia ketika Dia mengutus Yesus ke dunia. Yesus yang diutus ke dunia adalah diri Allah Bapa. Dia adalah kasih. Dia menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Yesus diutus untuk menyelamatkan kita. Maka kasih Bapa sungguh besar dan tiada yang melebihinya. Dan itu tampak dan kita alami dari relasi kita dengan Yesus. Maka kualitas kasih kita tampak juga seperti Yesus. Kualitas kasih-Nya adalah ketika Dia taat pada kehendak Bapanya. Maka kualitas cinta kita adalah ketaatan kita juga melaksanakan segala aturan kasih. Aturan kasih seperti tadi, menciptakan damai, memberikan cinta, memberikan pertolongan. Setelah mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, maka hukum yang kedua yang tidak ada yang melebihi juga adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pasti setiap orang ingin dicintai, dan setiap orang ingin dikasihi, dan setiap orang ingin diperhatikan, diperlakukan dengan baik, dan penuh kasih, dipedulikan. Persahabatan, kekeluargaan, dan persekutuan yang dibangun karena kasih, atas dasar kasih, pasti juga di dalamnya damai. Setiap manusia atau setiap pribadi pasti tidak ada yang ingin diperdaya. Tidak ada yang ingin disakiti, tidak ada yang ingin dihina. Tetapi sebaliknya, semua kita ingin dihargai, maunya dicintai, maunya diperhatikan, maunya disayangi. Nah, apa yang dikehendaki manusia pada dirinya sendiri, itu jualah yang seharusnya diperbuat bagi sesamanya. Ini hukum emas namanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika aku ingin dikasihi, maka aku harus terlebih dahulu mengasihi. Jika aku ingin dilayani, aku harus terlebih dahulu untuk melayani. Jika aku harus ingin berdamai, akulah yang duluan memberi damai. Yang dimaksudkan sesama pun di sini bukan hanya orang yang kita cintai, bukan hanya keluarga kita dan saudara-saudara kita, tetapi juga termasuk mencintai musuh-musuh kita. Maka Yesus juga mengatakan, cintailah musuhmu dan doakanlah dia. Pengalaman dan teladan Yesus yang mencintai musuh, walau diejek, itu pengalaman Yesus, walau diejek, dihina, dilukai, bahkan disalibkan, Yesus tetap mengasihi mereka dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Rasanya Yesus
yang adalah guru kita itu dan teladan kita, dia tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun. Yesus tidak pernah memberikan dengki, tetapi dia selalu berusaha memberikan kasih. Karena dirinya sendiri adalah kasih. Kasih kepada Allah akan tampak bagaimana manusia itu mengasihi sesamanya. Rasul Yohanes mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudara-saudara yang terkasih, begitu seringnya kita berdusta ya, dengan seperti kalimat ini. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena manusia juga memiliki kecenderungan untuk cinta diri. Maka Yesus mengajari kita untuk mengasihi satu sama lain seperti mencintai diri sendiri, supaya dia seimbang. Agar kita tidak mengabaikan orang lain dan tidak mengabaikan sesama yang ada di sekitar kita, karena hanya terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, Bapak, Ibu di rumah, dan saudara-saudara yang terkasih dalam keluarga yang sangat dikasihi Tuhan, marilah kita berefleksi juga tentang kasih atau kualitas kasih yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Bukan soal berapa kali saya melakukan kasih, perbuatan kasih, tetapi bagaimana kualitas saya melakukan kasih itu. Satu, marilah kita bertanya dalam hati kita untuk berefleksi, apakah kita memiliki kepedulian kepada sesama, berani menghindari sikap rakus, serakah, egoisme yang berlebihan. Kita lihat di negara kita sekarang, ada banyak orang yang semakin kaya dan semakin kaya, tetapi ada juga orang yang semakin miskin dan semakin miskin, yang terpinggirkan dan lemah dan tetap terpinggirkan. Itukah kasih? Kapan kita bisa terlibat dalam kasih itu? Mengangkat orang yang terpinggir ini. Ya, berkhotbah mudah, berkata-kata mudah. Tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari dalam rumah kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita. Yang kedua, apakah kita memiliki sikap seperti Yesus yang bergerak atau tergerak oleh belas kasihan, rela melayani, berbagi kasih. Dengan gerak belas kasihan itu, mau berbagi suka dan duka, dan mau mendengarkan keluhan-keluhan orang yang sedang memiliki keluh kesah. Hadir bersama dan hadir di tengah-tengah orang yang menderita. Refleksi yang ketiga adalah, apakah kita melayani orang sakit dengan cara mendoakan mereka, mengunjungi mereka, membantu mereka dengan apa yang kita bisa buat untuk mereka, sehingga membantu proses kesembuhan mereka. Karena di zaman sekarang ada banyak yang sakit karena ketertekanan, sakit karena ketakutan, sakit karena memang derita dan penyakit yang datang menimpa dirinya, dan mungkin sakit karena stresnya mengalami kehidupan ini. Mari kita doakan mereka kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Refleksi yang keempat, pertanyaan bagi kita. Yesus tidak pernah menolak siapapun. Orang yang buta dicelikannya, dibukanya mata. Bahkan orang yang mati ia bangkitkan. Tangan Yesus selalu terbuka bagi semua orang dan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertanyaan bagi kita, apakah tangan kita selalu terbuka untuk semua orang? Bisakah kita melegakan hati dan derita orang? Atau kita masih menutup hati, menutup pikiran kita, diri kita, karena dendam, karena benci,
karena iri hati, atau karena perselisihan di antara sanak saudara, kebencian di antara tetangga, atau kepura-puraan di dalam rumah tangga sendiri. Pertanyaan refleksi yang kelima, saudara-saudara, Yesus adalah seorang pejuang yang berbelas kasih. Mari kita juga berjuang menghadapi kehidupan ini dalam nama Yesus, agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Berjuang, bertindak dalam kasih. Dan yang keenam, kasih memiliki prinsip lebih baik memberi daripada hanya menerima. Dan yang ketujuh adalah, hendaklah kasihmu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Semoga dan semua aturan, norma, tindakan harus berdasarkan kasih. Setiap aturan harus mengungkapkan kasih dan tidak bertentangan dengan kasih. Mari kita berjuang memberi kualitas kasih yang lebih baik lagi. Dalam bulan ini, penutupan bulan Maria pada hari ini, semoga kasih kita kepada dunia dengan mendoakan orang-orang yang menderita, memohonkan doa Bunda Maria. Semoga Bunda Maria memberkati kita, mendoakan kita melalui permohonannya kepada Yesus Putranya. Tuhan memberkati. Shalom.